Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari yang cerah ini, saya akan membawakan firman Tuhan. Sebelum saya akan membawakan firman Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Pungwon Gihon Togatorok. Pada hari yang cerah ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang tertulis dan terambil dari Nats Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenaran. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penafsiran bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Pada nats khotbah kita di hari yang cerah ini, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus pernah mendengar Judika menyanyi, dan pernah juga mendengar sosok pemain bola yang bernama Messi, dan yang terkenal dan sering mencetak gol. Inilah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dengan keberagaman yang dimiliki. Jika kita lihat pada jemaat Korintus saat itu, menilai karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani. Bagi mereka, semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi kualitas spiritualitas. Mereka menyangka dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya terjadi kompetisi yang tidak sehat.
setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa diri daripada yang lain. Itu tidak baik. Paulus pernah menyampaikan bahwa keberadaan karunia itu bukan dalam arti kepemilikan. Kemampuan memiliki karunia itu bukan bersumber dari kehebatan pribadi manusia. Karena itu, setiap orang percaya harus bergantung terus-menerus kepada Roh Kudus yang mengaruniakan. Manusia hanyalah alat di tangan Tuhan yang dipakai sebagai sarana untuk melayani sesama manusia, jemaat Tuhan dengan karunia khusus yang dianugerahkan. Apabila warga gereja memperoleh karunia dari Tuhan atau mendapatkan karunia roh tertentu, maka seharusnya lah ia dengan rendah hati dan sabar menuntun dan membangun orang lain bersama majelis jemaat dalam pelayanan yang berlangsung secara baik, tertib, dan teratur. Karunia-karunia Roh Kudus hendaknya tidak dipakai untuk membentuk kelompok eksklusif yang menyerang jemaat dan menjadi komunitas lain dalam pelayanan jemaat karena merasa lebih baik dan lebih hebat dari yang lain. Hakikat Roh Kudus adalah mempersatukan dan bukan memecahkan persekutuan. Maka bersyukurlah kita bila dipercayakan Tuhan memiliki karunia khusus. Pakailah karunia itu untuk saling membangun dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah, karunia-karunia roh berfungsi untuk membangun, melengkapi, mempersatukan, menguatkan, dan bukan untuk saling mencurigai, menuduh tanpa bukti, menghakimi, dan mendudukan yang merendahkan dan mengacaukan. Di sini jemaat-jemaat yang terkasih tahu buah-buah roh yang bisa dinyanyikan: kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, disitulah mempunyai arti saling melengkapi, saling membangun sukacita. Itulah karunia-karunia roh yang diberikan Tuhan. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kita mensyukuri kemajemukan karunia dalam gereja, bukan menjadi iri atau dengki. Aneka kekayaan karunia mengindikasikan gereja dengan punya banyak potensi dalam mengerjakan tugas pelayanan. Gereja juga mempunyai banyak tenaga terampil. Itu artinya Tuhan peduli pada pertumbuhan gereja. Tugas kita adalah menggunakan dan terus mengasah karunia itu. Kita harus memaksimalkannya hingga berdampak bagi pertumbuhan gereja. Dengan begitu, gereja yang adalah tubuh Kristus memuliakan nama Tuhan. Amin.